Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar untuk siswa kelas 10 IPS. Hari ini Pak Sumar akan membahas materi terakhir, yaitu perkembangan historiografi atau perkembangan penulisan sejarah. Ya, nanti khususnya perkembangan penulisan sejarah di Indonesia. Baik, untuk sejarah perkembangannya, untuk historiografinya itu dibagi menjadi tiga historiografi. Yang pertama ada historiografi tradisional, yang kedua historiografi kolonial, dan yang ketiga historiografi modern. Kita bahas yang pertama dulu, historiografi tradisional. Historiografi tradisional ya, untuk di Indonesia, sejak Indonesia mengalami sejarah atau masuk zaman tulisan, jelas itu berkenaan dengan atau berkaitan dengan zaman-zaman kerajaan Hindu-Buddha. Ya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha inilah yang memulai historiografi kita. Ya, kalau praksara ini jarang bisa kita tulis, ya, kita teliti untuk menjadi historiografi tradisional karena belum ada tulisan. Nah, ketika Hindu-Buddha ini ada tulisan, maka masuklah kita masuk zaman sejarah, zaman tulisan, dan disitulah muncul perkembangan historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi tradisional mempunyai ciri-ciri ya, seperti yang ada di buku paket mulai halaman 104 sampai 110. Untuk historiografi tradisional, ciri-cirinya itu adalah istana sentris ya, kerajaan sentris. Ya, semua sejarah itu ditulis berdasarkan suatu kerajaan Hindu-Buddha. Misalnya kerajaan Majapahit, ya berarti masa itu historiografinya atau penulisan sejarahnya tentang kejayaan Majapahit sampai mengalami kemunduran, seperti itu. Dan kerajaan-kerajaan yang lain, misalnya bukan hanya Majapahit, tapi seperti Sriwijaya, Singosari, seperti itu. Jadi sifatnya, ciri-cirinya yang pertama adalah istana sentris. Yang kedua, feodal, bersifat kerajaan. Semuanya tentang kehidupan kerajaan, wabil khusus raja-raja yang berkuasa. Nah, seperti itu. Objektivitasnya tinggi ya. Karena apa? Karena pada masa Hindu-Buddha ya, atau masa feodal, nah itu peneliti atau penulis ya, penulis sejarah ini hanya mencatat peristiwa-peristiwa yang dimiliki kerajaan ya, seperti itu ya, objektivitasnya tinggi. Terus mengutamakan legitimasi raja. Jadi yang lain jelek, raja yang berkuasa bagus. Nah, seperti itu. Itu masa penulisan atau historiografi tradisional, ciri-cirinya. Jadi yang pertama istana sentris, feodal, subjektivitasnya tinggi. Terus ya mendewakan penulisnya juga, pujangganya juga. Kalau dulu dikenal dengan pujangga-pujangganya. Seperti itu. Kita masuk ke historiografi berikutnya, yaitu historiografi kolonial. Nah, kalau tadi feodal itu sifatnya istana sentris, kerajaan sentris, kalau yang kolonial bagaimana? Ya sama. Karena kolonial yang berkuasa, berarti sejarah pada waktu itu penulisannya atau historiografi kolonial isinya tentang ya kolonialisme, penjajahan. Ya. Sama, ciri-cirinya juga nanti nggak jauh beda dengan yang historiografi tradisional ya, semuanya berkenaan dengan sepak terjangnya penjajah, mulai dari VOC, pemerintahan Hindia Belanda ya, seperti itu. Itu ciri-ciri dari kolonial, historiografi kolonial. Bagaimana Pak dengan orang-orang pribumi pada waktu ini? Yang jelas dalam catatan historiografi kolonial, catatan orang-orang Belanda ya,
kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang dihasilkan yang merupakan kebaikan, yaitu adalah prestasi dari bangsa penjajah. Tapi kalau ada tokoh-tokoh kita yang memberontak, yang membelot, tidak mau atau melawan penindasan, ya berarti mereka adalah pengacau bagi orang Belanda. Jadi beda nanti setelah ini kita masuk ke historiografi modern, itu Indonesia sentris ya, nanti beda seperti itu. Jadi pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang pribumi bagi orang Belanda, mereka adalah pengacau, karena historiografi kolonial ini semuanya merupakan kebaikan kolonial, punyanya kolonial, yang nulis kolonial ya, yang terdapat pada masa pemerintahan kolonial. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke historiografi modern. Nah, historiografi modern inilah awal-awal dari Indonesia sentris, seperti itu. Jadi historiografi atau penulisan sejarah yang mula-mulanya tadi tradisional, kolonial, ini berbeda lagi karena modernitas keindonesiaan kita itu harus diutamakan. Jadi sifatnya, ciri-cirinya nanti Indonesia sentris. Misalnya kita membahas atau menulis tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro bagi historiografi kolonial itu ya pemberontak, Pangeran Diponegoro, pemberontak, pengacau. Nah, tapi ketika historiografi modern, nah, disinilah Pangeran Diponegoro dianggap menjadi pahlawan, harus Indonesia sentris, ya, harus dijadikan pahlawan, padahal historiografi kolonialnya pemberontak. Nah, disinilah perkembangan historiografi. Maka kebijakan-kebijakan seperti inilah yang menjadi identitas Indonesia. Belanda bagi kita, dalam historiografi modern, Belanda bagi kita adalah penjajah, koloni, ya, seperti itu. Meskipun punya kebaikan, tapi tetap bangsa Eropa, bangsa Barat adalah bangsa asing bagi kita, bangsa penjajah. Nah, itu untuk perkembangan historiografi. Materinya silakan bisa dibaca di buku paketnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.